Jadi nanti gini ya, kita punya dua bagian yang mau kita buat kan laporannya. Laporan itu nanti sebenarnya form Visual Basic yang dijalankan nanti form Visual Basicnya. Tapi dari Visual Basic itu harus didukung dengan yang namanya software Crystal Report. Nah, Crystal Report ini nanti software tersendiri terpisah dengan Visual Basic. Seperti kita menggunakan Microsoft Word dengan Chrome misalnya. Nah, kan beda software ya. Jadi beda software Microsoft Excel dengan Firefox misalnya. Jadi beda software dan beda pabrikan. Kalau form Visual Basic kan dari Microsoft ya, namanya juga Microsoft Visual Basic. Nah, kalau Crystal Report enggak, Crystal Report itu dari Seagit namanya. Seagit seperti di hard disk di komputer tuh ya, ada Seagit. Nah, ini ya, kalau di Crystal Reportnya namanya ini, kalau mau tahu dia pabriknya dari mana toh, dia di bawah pabrikannya Seagit. Nah, yang kita pertama membuat Crystal Reportnya dulu untuk laporannya. Ini laporan murni dari software murni untuk buat laporan itu Crystal Report. Nah, kita kalau belum punya Crystal Report, kita nginstal dulu Crystal Reportnya. Kalau sudah ada nanti diinstal dan jadinya nanti kalau dari menu lewat menu nanti dia akan kelompok di C ya sini. Nah, Crystal Report. Kalau dari search ini tinggal ketikkan CRY. Nanti masuknya di Crystal Report, langsung diklik aja. Klik. Nah, ini software terpisah dengan Visual Basicnya. Ini Visual Basicnya ada di sini sendiri, Crystal Reportnya ada di bawah sini sendiri. Nah, dari Crystal Report ini setelah dibuka nanti muncul pertamanya ini Welcome to Crystal Report. Ada dua pilihan, using the report expert atau use a blank report, atau yang ketiga open an existing report. Kalau using the report expert ini kalau kita seperti menggunakan wizard ya, tinggal next sampai finish. Kalau ini kita buat dari awal sendiri. Kalau open, kita kalau udah punya file Crystal Reportnya ini seperti open dokumen di Microsoft Word. Oke, yang pertama kita pilihannya using the report expert. Kita gampang yang pakai wizard, tinggal next selesai. Udah di oke. Pilihannya di bawah ini sudah ada template yang mau kita gunakan. Nah, choose an expert. Nah, ini sudah disediakan template. Nah, ini ada my label dan seterusnya. Kita pakai yang standar. Yang standar ini. Kemudian di oke lagi. Kalau sudah keluar pilihannya seperti ini, standar report expert jendela ini. Di atasnya ada tab dari data, field, group, total sampai ke style. Nah, yang mau kita buat pertama kali itu menggunakan data barang. Artinya kita akan menggunakan report untuk form barang atau data barang yang sudah kita isikan di form barang. Kita ke tab pertama dulu, data. Nah, ini kita koneksikan dulu database kita. Nah, ini diklik database-nya di sini ada tiga pilihan, database, Crystal SQL Query atau Crystal Dictionary. Kita pakai yang database. Setelah diklik database nanti muncul data explorer di sini. Ada dua jendela sekarang ya. Jendela yang depan ini data explorer, yang belakang standard report expert. Oke, kita kalau menggunakan Microsoft Access ya, database-nya Microsoft Access, pilihnya yang database file ini. Ini kalau pakai Microsoft Access. Karena kita pakainya kemarin apa? MyODBC ya, pakainya MySQL, kita pakainya yang ODBC di sini. Nah, ODBC di sini. Di dalam ODBC ini seperti di Windows Explorer, tinggal diklik panahnya atau tanda plusnya ini ya. Nah, plus minusnya seperti di Windows Explorer. Nah, nanti di sini muncul kemarin kita kasih nama koneksi kita di MySQL connector kita namanya MyODBC. Nah, tergantung punya kalian nama konektornya apa kemarin. Nah, di MyODBC ini diklik lagi nanti panahnya, tanda plusnya. Klik. Nanti muncul tabel yang kita punya.
Dari tabel yang kita punyai itu nanti kita mau buat laporannya apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan kita akan buat laporan data barang. Data barang. Nah, ini setelah diklik pilihan tabel barang, kalau kita klik yang tabel supplier, nanti laporannya jadinya laporan supplier. Kita membuat yang laporan data barang dulu. Klik salah satu dulu. T barang, add, klik tombol add di sini untuk menambahkan tabel. Nah, di belakang jendela ini yang tadinya kosong sekarang sudah terisi T barang. Di belakang ini ada tables available for report. Nah, ini T barang. Oke. Buatnya satu-satu. Karena kita baru buat barang, kemudian buat supplier dan customer, langkahnya sama. Kalau nanti buat di pembelian beda lagi. Kalau di pembelian nanti ada beberapa tabel yang harus digunakan. Nah, sementara kita baru ini satu. Oke, kalau sudah di close, ini diklik di tab data equal di tombol close ini. Nah, sudah muncul di sini T barang. Kemudian langkah selanjutnya next. Nah, nanti akan muncul setelah itu di tab field. Tadi kan di tab data depan, ini tab field. Ini field name yang ada di tabel-tabel kita. Nah, di sini ada kode, nama, satuan, harga, stok. Nah, kita masukkan nanti yang mau ditampilkan di laporan kemana, ke kotak sebelah kanan sini. Nah, field to display. Yang mau ditampilkan apa toh? Misalnya kayak kolom-kolomnya seperti di Excel ya. Satu kolom nanti judulnya apa, kode barang, sebelahnya nama barang. Nanti hasilnya seperti di Excel seperti itu. Bentuknya kolom-kolom. Oke, kita masukkan satu kode barang. Kemudian kedua nama barang, satuan, harga, stok. Loh Pak, ini harganya nggak kepake, nanti nggak mau saya tampilkan biar nggak ketahuan harganya. Nah, ini di sini ada tombol remove. Nah, remove itu bukan menghilangkan tapi mengembalikan di sini. Menghilangkan di sini tapi masih ada di availability. Jadi tidak jadi ditampilkan. Kalau nggak jadi semua Pak, remove all. Nah, hilang semua. Ini fill to display, jadi nanti tidak ada data yang ditampilkan. Nah, tapi kan kita mau buat laporan kosong-kosong, fill to display-nya. Nah, kalau mau nampilkan semua Pak, fieldnya banyak, punya 100 satu-satu kan lama. Nah, ini ada fasilitas add all. Nah, add all langsung sekaligus. Semua yang ada di sini akan dipindahkan ke field to display. Artinya ini akan kita tampilkan semua. Baik, kemudian kalau sudah dipilih semua, ini semuanya ya, ini saya pilih semuanya. Oke, kemudian next. Group by ini kalau mau kita pakai misalnya membuat laporan berdasarkan tanggal misalnya. Mau buat laporan mingguan tanggal 1 sampai tanggal 7 ini berdasarkan tanggal berarti. Nah, sementara kita belum, kita lewati ini group by-nya. Langsung pindah ke tab atas ini ya, tab grup tab atas ini langsung ke style. Nah, langsung ke belakang sendiri dari grup tadi pindah langsung ke belakang sendiri style. Nah, title ini judul laporan. Laporan data barang. Bukan nama file tapi ini judul header ya, header. Judul kopnya. Kemudian ada beberapa style di bawahnya ini nama-namanya dan sebelah kanan bentuknya. Jadi di sini ada standar bentuknya seperti yang ada di kanan ini. Leading brick ada di kanan ini. Kemudian trailing brick ada di kanan. Table bentuknya seperti ini, drop. Nanti tinggal dipilih yang senang yang mana. Silahkan. Nah, ada warnanya sedikit nih yang hijau. Saya pilih yang paling bawah ya ini misal. Kalian mau pilih yang standar juga boleh. Saya pilih yang bawah. Kemudian saya klik finish. Nah, oke, ini kita udah jadi laporannya, tinggal disimpan. Save-nya biasa seperti kita nyimpan dokumen di Microsoft Word, tinggal diklik toolbar save pojok kiri sini. Nah, kemudian kasih nama. Nah, ini baru namanya. Nama filenya ada di sini. Lab barang tahun ini aja karena udah banyak nama barang di sini. Nah,
121 barang atau kelas saja ya, AM3B. Oke, simpan. Nah, terserah mau jadikan folder dari satu dengan yang kemarin dikumpulkan boleh, tapi tingkat-tingkat foldernya ya di atasnya itu dilihat. Save. Oke, ini sampai di sini untuk membuat kristal reportnya sudah selesai, sudah bisa tampil data barangnya. Tergantung yang kalian punya data barangnya ada berapa. Satu punya 5 ya nanti munculnya 5, punya 100 munculnya 100. Nah, ini data barang yang kita masukkan di form yang kemarin kita buat. Ini baru sampai di kristal reportnya.